Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ada dua hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan istita'ah, kemampuan orang untuk berhaji, yaitu pertama adanya zat, kemudian yang kedua adanya rahilah, adanya bekal, ya, ada sangu, baik itu yang dia bawa, dan kemudian untuk orang yang dia tinggalkan yang ada kewajiban mereka untuk menafkahinya. Kemudian yang kedua ada rahilah, ada kendaraan yang bisa menyampaikan kita ke Baitullah, ya, az-zad wal rahilah, ya, itu dua hal yang harus ada. Para ulama sebagian menambahkan, dan ini juga penting, yaitu wujudul aman, ya, adanya keamanan, artinya selama dalam perjalanan, ya, atau adanya kemudahan dia untuk sampai ke sana tanpa ada rintangan. Misalnya kalau justru dia ingin berhaji, ada bekal, ada kendaraan, tapi dia tidak aman, ya, di jalan banyak perampok atau sedang terjadi peperangan misalnya di perjalanan menuju negeri Mekah atau perjalanan menuju ke Mekah, dan dia harus melewati satu negeri yang di situ ada peperangan, yang dia tercegah untuk langsung ke sana, atau waliyadzubillah misalnya terjadi insiden kekacauan yang menyebabkan dia terhalang. Atau di zaman ini misalnya saat ini, ya, sudah 2 tahun ini orang-orang di luar Saudi Arabia mereka tidak bisa berhaji karena sebab penyakit corona ini, ya, dan itu termasuk berarti pada kondisi tidak aman untuk dia bepergian berhaji. Dan kita kaum muslimin, ya, walaupun ini mungkin orang yang ingin beribadah, dia pasti bersedih artinya dalam kondisi ini, ya, tetapi mereka tidak menjadikan kesedihan mereka tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ini musibah, dan musibah itu boleh kita bersedih, tapi kita jangan melampaui batas, ya, kemudian membuat opini atau berita-berita yang justru memudaratkan orang lain, memudaratkan diri kita dan sebagainya. Dan para jamaah haji yang misalnya terlarang baik tahun kemarin atau tahun ini untuk berhaji, maka hendaklah mereka memiliki harapan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka kalau terhalang haji padahal mereka sudah terencanakan, dan ini qadarullah, ini qadar Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan mendapatkan pahala orang yang berhaji sempurna karena niatnya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Seseorang yang dia ada niat untuk melakukan suatu kebaikan seperti haji, kebaikan besar, seperti umrah, itu kebaikan yang besar, dia sudah bercita-cita saja, ini baru orang-orang yang bercita-cita, apalagi orang yang sudah menyetor biaya haji, dia sudah menyetor biaya umrah, ya, maka kita sarankan, ya, kepada jamaah-jamaah haji yang sudah menyetor itu, maka jangan, sebaiknya, ya, walaupun itu boleh saja dia, saya seperti yang disebutkan oleh pemerintah, bahwa boleh dia mengambil biaya itu mungkin karena kebutuhan, tapi kalau dia tidak butuhkan maka dia biarkan supaya dia terus dengan niatnya itu, ya. Kalau kemarin misalnya dia tidak bisa berhaji dan tidak bisa umrah, ya, karena terhalang dengan musibah corona ini, maka insyaallah yang penting dia niatnya ada, dia akan mendapatkan insyaallah biidznillah pahala sempurna seperti orang yang melakukan haji itu, walaupun dia tidak melakukannya, ya. Dan ini fadl yang besar. Oleh karena itu jangan kita putus niat untuk melakukan ibadah ini walaupun kita akhirnya terhalang, ya, atau kemudian tahun ini kemudian dia juga terhalang untuk melakukan haji, ya, dan itu bukan karena di luar kemampuan dia sebagai seorang muslim, maka insyaallah kalau dia niatnya masih ada dan kuat, ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna
dari haji tersebut seakan-akan dia berhaji walaupun dia tidak berhaji. Dan ini perlu diperhatikan. Oleh karena itu, jangan kita justru menjadikan itu keluh kesah. Ya, keluh kesah. Oh, kenapa ini? Akhirnya kita hanya berkeluh kesah terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sebagai seorang muslimah, kita diperintahkan untuk bersabar. Bersabar dalam 3 hal. Pertama, bersabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar di dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah. Ya, kita bersabar dengan apa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah, dari hal yang kita tidak sukai dan sebagainya. Ya, pertama as-sabru ala ta'atillah, bersabar di dalam taat kepada Allah ketika kita melakukan ketaatan itu. Kemudian yang kedua as-sabru ala tarki ma'asillah, yaitu bersabar untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dari maksiat. Kemudian yang ketiga as-sabru ala aqdarillah, yaitu bersabar terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah berniat haji, apalagi dia sudah mendaftar haji dan dia niatnya ini mendaftarkan haji bahkan mungkin sudah puluhan tahun dahulu baru dia dapatkan, jangan dia bersedih. Artinya bersedih dia boleh bersedih, karena itu musibah, ujian. Bahwa kita ingin berhaji lalu kemudian kita tercegah untuk melakukan haji tersebut yang di luar kemampuan kita, di luar kemampuan penguasa, di luar kemampuan manusia. Ya, jangan kemudian kita membandingkan dengan isu begini dan sebagainya. Ya, karena kadang-kadang ya sebagian kita, ya maaf ini artinya kadang-kadang dimudahkan sesuatu itu, ya kadang-kadang walaupun dia ada resiko misalnya pada musibah tersebut, kadang-kadang mesti ada yang berbicara, oh kenapa ini orang dibiarkan berhaji padahal ada musibah. Ya, jadi ada sebagian kita kadang-kadang mungkin kalau jamaah haji ini diizinkan oleh pemerintah Saudi misalnya untuk orang-orang yang di luar Saudi Arabia, ya atau pemerintah kita mengizinkan, pasti itu akan ada yang protes. Oh kenapa ini dibiarkan jamaah berhaji dan sebagainya, padahal ini sedang mewabah, sedang melonjak corona dan sebagainya. Pasti ada yang protes. Ya. Tapi begitu misalnya pemerintah menetapkan, baik itu pemerintah Saudi melarang untuk karena maslahat lidaf'id darar, ya, karena para ulama memiliki kaidah, ya, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih, menolak mafsadah, kerusakan itu harus didahulukan dibandingkan dengan mengambil maslahat yang kita harapkan. Ada maslahat bahwasanya orang-orang akan berhaji, tapi kalau di situ akan memudaratkan, ya, jiwa dan sebagainya. Dan pemerintah Saudi itu tentu mereka memiliki perangkat-perangkat yang bisa menentukan maslahah mafsadah, baik dari orang-orang ahli mereka dalam kesehatan atau para ulama mereka yang memberikan takdir, ya, penilaian, ukuran ini orang dalam kondisi aman atau tidak. Oleh karena itu kita masyarakat umum menerima saja apa yang ditetapkan, karena mereka yang lebih paham, ya, baik itu pemerintah Saudi atau penguasa kita, pemerintah kita, ya, karena menolak mafsadah itu lebih diutamakan dibandingkan dengan mengambil maslahat. Artinya jangan justru kita membuat isu-isu yang menjadikan pertentangan antara negara, antara masyarakat dengan pemerintah. Ya, seperti kita sebutkan tadi, ya misalnya kalau pada kondisi melonjak musibah dan corona ini, misalnya pemerintah Saudi membuka misalnya lebar-lebar, terus terjadi korban, siapa yang disalahkan? Pasti disalahkan pemerintah Saudi, pasti yang disalahkan pemerintah kita, ya, penguasa kita. Tapi kalau kondisi sekarang misalnya pemerintah Saudi menetapkan tidak ada haji, ya, bagi orang yang di luar haji, yang haji hanya dengan jumlah tertentu bagi orang-orang yang berada di Saudi Arabia saja, baik itu yang yang warga Saudi dan warga ekspatriat yang ada, artinya orang-orang luar negeri yang bekerja atau yang sekarang lagi mukim di Saudi Arabia, mereka saja yang boleh.
dilarang seperti sekarang ini. Dan itu pasti ada yang bicara, ya, kenapa tidak boleh dan sebagainya dan sebagainya. Maka itu kita kaum muslimin, kalau kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini ibadah kita maksudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan sesuatu ibadah itu lalu kita tercegah melakukannya, kita akan mendapatkan pahala seperti kita melakukan ibadah tersebut secara sempurna. Ya, dan itu maslahat. Pertama, kita dapat pahala yang sempurna seperti orang yang berhaji, seperti orang yang umrah, uangnya masih ada, biayanya masih ada, dan suatu saat kalau Allah mudahkan, ya, pasti itu akan diberikan oleh penguasa. Dan perlu diperhatikan, para ulama menulis di dalam kitab-kitab akidah bahkan bahwasanya masalah yang berkaitan dengan haji, masalah yang berkaitan dengan jihad, masalah yang berkaitan dengan maslahat-maslahat umum kaum muslimin, maka yang menentukan qarar atau penetapan tersebut adalah penguasa. Dan ini ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, penentuan tentang Ramadan, tentang awal Ramadan, akhir Ramadan, penentuan tentang Idul Fitri, Idul Adha, penentuan tentang haji, bagaimana dan bagaimana teknisnya, itu semua dikembalikan kepada wulatul umur, kepada penguasa. Ya, oleh karena itu kita rakyat biasa, masyarakat banyak, ya sudah, kita doakan agar penguasa itu diberikan kemudahan untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berkaitan dengan hak rakyatnya. Ya, dan kita masyarakat biasa yang tahun ini atau tahun kemarin tercegah untuk melakukan haji dan umrah karena musibah ini, kita bersabar. Ya, bersedih, pasti bersedih. Ya, apalagi orang yang tidak pernah berhaji sama sekali, dia sudah mengumpulkan uang yang banyak, pasti bersedih. Dan bersedih itu tidak ada masalah. Tapi kita jangan berkata-kata yang menimbulkan mafsadah bagi diri kita dan niat kita. Ya, karena ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan menimpa hampir semua negeri. Ya, dan jangan juga dibanding-bandingkan, kok ini misalnya pertandingan bola dunia kok dibolehkan ini dan sebagainya. Ya, dan kemudian dijadikan isu sebagai fitnah. Artinya kita posisinya itu memprovokasi, artinya banyak orang yang dia akan menimbulkan mafsadah bagi semua kita, ya, dan menimbulkan justru keraguan, ya, prasangka buruk, artinya masyarakat kepada penguasa dan sebagainya, dan itu bukan cara yang hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, apa yang sudah terjadi, ya, semua pasti ada hikmahnya, dan kita lihat pada sebelumnya, ya. Dan ini tidak akan mengurangi, seperti kita sebut, tidak akan mengurangi nilai kebaikan, nilai pahala yang diniatkan oleh para jamaah haji yang ingin berhaji atau yang ingin umrah lalu mereka terhalang. Ya, Rasulullah SAW pernah berjihad bersama para sahabat, lalu beliau mengatakan ketika beliau dalam perjalanan, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Inna bil madinati la rijalan ma qata'tum sya'ban wa la salaqtum wadiyan illa wa syarakukum fil ajr habasahumul udhur." Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya ini beliau dalam perjalanan jihad. Di tengah perjalanan ketika beliau singgah, beliau mengatakan kepada para sahabat yang ikut dalam perjalanan jihad dan peperangan tersebut, sesungguhnya di kota Madinah sekarang, artinya yang mereka tinggalkan, mereka di Madinah, ada beberapa laki-laki, tidaklah kalian menempuh satu lembah atau di antara dua gunung, ya, artinya dalam perjalanan jihad itu, melainkan mereka itu bersyarikat dengan kalian di dalam pahala. Artinya mereka dapat pahala seperti kalian dapat pahala. Bayangkan, ini dalam perjalanan yang jauh, melelahkan. Ini orang yang di Madinah ini dia dapat pahala sama padahal dia diam saja di Madinah. Rasulullah katakan apa? Habasahumul udhur. Mereka terhalang oleh udhur yang menjadikan mereka tidak ikut
berjihad. Ya. Begitu juga para jamaah kita, jamaah haji, jamaah yang kemudian terhalang karena sebab musibah corona ini, ketika dia berniat haji, baik itu yang tahun kemarin atau tahun ini, lalu dia tercegah karena udzur. Apa udzurnya? Ya adanya musibah ini. Ya. Maka mereka insyaallah taala akan bersekutu, bersyarikat, mendapatkan sama seperti pahala orang yang akan berhaji nanti, yang dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang mungkin yang kurang, kita tidak bisa berdoa di tempat-tempat yang mustajab, tapi kita akan mendapatkan pahala sama, tapi dengan syarat kita tetap ada apa? Ada niat. Ya, ada kesungguhan. Ya. Dan tentu orang yang berniat, ya, orang yang berniat untuk berhaji, orang yang berniat saja ini, dia tidak punya biaya untuk menyetor haji, ya, dia bisa mendapatkan nilai pahala tersebut, tapi dia terhalang karena dia tidak bisa. Dia hanya punya niat saja, belum menyetor karena tidak punya uang. Dia berniat. Oleh karena itu kaum muslimin yang misalnya belum diberikan kemudahan untuk berhaji karena membutuhkan biaya atau umrah, terus dia berniat, saya berniat haji, dan boleh jadi dengan kesungguhan niat dan kejujuran niat, Allah mudahkan dengan cara yang tidak kita ketahui. Dan ini terjadi. Ada satu kejadian, ya, dan saya kenal orangnya, ya. Ada orang, dia itu tidak punya pekerjaan tetap, tapi terus dia kerja membantu ini, dan orangnya baik. Saya tahu orangnya baik, ringan tangan, membantu orang dan sebagainya. Ya, maksudnya dengan jasa atau ini, artinya dia pasu orangnya disuruh apa saja dia cepat, ya. Dan dia, tapi ana lihat dari cerita orang-orang yang dekat dengannya, dia subhanallah dimudahkan anak-anaknya itu, dia bisa berpendidikan tinggi bahkan. Dia tidak punya pekerjaan tetap, dan dia itu bahkan sering keluar negeri, ya, membawa amanah-amanah orang. Ya, karena orang percaya kepada dia, ya, dia dititipkan. Apalagi di dalam negeri, ini keluar dititipkan. Oh, ini bawakan zakat ke ini orang-orang di negeri ini bawakan ini. Sampai suatu saat dia cerita kepada ana, ya, suatu saat, Ustaz, saya ingin berhaji, tapi saya tidak punya biaya. Kalau saya tidak punya pekerjaan tetap, tapi apa saja pekerjaan, ya, saya kerjakan. Orang memberikan saya upah. Dan orang yang tidak pernah meminta-minta kepada manusia, ya. Akhirnya kemudian suatu ketika dia biasa membersihkan, dan dia bukan CS atau cleaning service di masjid tersebut, bukan petugas, tidak, tapi dia selalu ke masjid itu sholat, ya, dan dia kalau dia lihat tidak bersih, dia ikut bersihkan, ya, sama orang yang memang ditugaskan di situ. Setiap hari dia lakukan, kalau dia lagi ada atau tidak sedang keluar dan sebagainya. Dan orang yang baik, masya Allah. Ayah suatu ketika kata dia, dia ingin berhaji, tiba-tiba ingin berhaji, ya, dan dia punya paspor karena dia biasa kadang-kadang disuruh orang bahkan keluar negeri untuk menyampaikan amanah orang, baik itu zakat atau bantuan dan sebagainya. Dan orang yang berani, masya Allah. Nah, kemudian suatu saat tiba-tiba dia ingin berhaji. Dan dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dia minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk dia dimudahkan berhaji. Ketika dia datang ke masjid yang biasa dia salat di situ, lalu dia ikut bantu CS yang ada di sana untuk membersihkan, tahu-tahu keluar dari ruangan atau dia datang ke masjid itu, takmir masjid, ya, ketua takmir masjid yang ada di masjid tersebut. Karena dia kenal dekat dengan orang ini dan dia baik, kemudian dia panggil, kemudian dia tanya, Bapak pernah berhaji enggak? Dia bilang enggak pernah. Dia bilang, punya paspor enggak? Dia katakan punya. Dia bilang punya paspor. Mau berhaji enggak? Dia bilang, oh, mau sekali. Dia bilang ini ada, artinya kebetulan masjid itu takmirnya punya semacam KBIH lah di kita. Dia punya KBIH yang di situ ada jamaah-jamaah haji yang melalui bimbingan mereka ini. Tiba-tiba ada orang yang kemudian seharusnya dia berangkat haji tahun itu, kemudian dia terhalang. Saya lupa waktu itu apakah dia sakit permanen atau kemudian dia meninggal.
Lalu kemudian keluarganya ini, ahli warisnya ini mengatakan, ya sudah, ini berikan saja kalau ada yang bisa jalan haji dengan ini, mudah-mudahan dia dapat pahalanya. Ya, akhirnya itulah karena amanah ahli warisnya orang tersebut kepada ketua takmir itu, lalu dia subhanallah begitu melihat orang ini, teman ini, dia tawarkan, sudah berhaji atau tidak? Belum. Punya paspor atau tidak? Dan itu hanya beberapa hari saja. Ya, kebetulan bahkan itu hajinya itu INH+, ya, bukan haji biasa, bukan reguler, ya, yang perlu pendaftaran dan sebagainya. Akhirnya kemudian diurus yang sebenarnya itu sangat mendadak sekali. Subhanallah, Allah mudahkan itu. Ya, bayangkan, dia tanpa mengeluarkan uang sedikit pun, dan juga ahli waris orang yang meninggal yang tidak jadi itu, ya, kemudian dia merasa terbantukan, ya, bahwa mudah-mudahan juga bagi ajar orang yang meninggal atau yang sakit tersebut. Dia tanpa biaya, ya, kemudian dia tidak pernah meminta-minta kepada orang, ya, kemudian Allah mudahkan padahal pada saat kondisi waktu yang sangat mepet sekali, ya. Artinya haji itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau memang Allah panggil kita, dan disebutkan di dalam hadis bahwa mereka, ya, para jamaah haji itu adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang diseru, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka jawab. Ya, kalau memang orang itu dia sudah ditetapkan dia sebagai tamu Allah oleh Allah, ya, dan dia mendapatkan panggilan untuk berhaji, itu pasti dia akan berangkat apapun kondisinya, ya. Walaupun dia tidak memiliki kemampuan, walaupun dia tidak punya harta. Yang penting adalah kita terus berniat untuk beribadah, terus berniat untuk melakukan ketaatan, dan itu tidak butuh biaya, ya. Dan ini yang harus kita cerahkan kepada masyarakat banyak. Bukan hanya masalah haji, ketaatan secara tidak ada salahnya orang, dan tidak membutuhkan biaya. Orang-orang itu bercita, oh saya ingin bangun masjid di sini karena masjidnya tidak bagus. Oh saya ingin bangun di masjid di sini karena tidak ada masjid sama sekali. Oh saya ingin bangun, bahkan mungkin dia bercita-cita untuk bangun masjid di negeri-negeri yang di situ minoritas kaum muslimin, yang di situ tidak ada masjid-masjid, mereka kesulitan mereka untuk membangun masjid. Kalau dia jujur terhadap niat tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang melakukan artinya ketaatan atau ibadah tersebut. Dan ini yang harus kita perhatikan kaum muslimin, dan kita berdoa semua, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini, menjauhkan dari kita dan dari kaum muslimin, ya, menjauhkan dari negeri kita, sehingga orang bisa beraktivitas normal seperti saat-saat sebelumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang besar bagi jamaah-jamaah haji atau umrah yang tidak dimudahkan pada tahun ini atau sampai saat ini. Semoga mereka mendapatkan pahala yang sempurna seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, orang-orang yang ditimpa musibah corona, agar mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita ini dari segala keburukan, dari segala tipu daya, dari segala makar orang-orang yang membenci negeri kita ini, ya, agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua kepada ucapan yang baik dan juga perbuatan yang baik, agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita kebaikan di dunia ini dan insyaallah kebaikan di akhirat kelak. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam.